dipersembahkan oleh Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Sima. Selamat datang Bu di podcast kami ya. Ini merupakan podcast Ruang Publik TV 9 Nusantara. Studio baru nih Bu. Ibu gimana Bu aktivitasnya akhir-akhir ini? Padat banget Bu ya? Sangat padat karena tidak ada jadwal libur bagi DPR Provinsi ya. Selain hari Sabtu Minggu digunakan untuk acara sarasehan. Sabtu Minggu masih Sabtu kerja Bu? Minggu adalah acara sarasehan, kita harus menjumpai konstituen ya. Gitu. Nah, kemudian Ibu ini juga ternyata selain sebagai anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, pemirsa, Bu Hermin, SPDI MPD, ini juga sekaligus sebagai Ketua Umum Serikandi Laskar Sholawat Nusantara. Betul sekali. Nah, itu aktivitasnya seperti apa tuh Bu? Kalau berbicara terkait Serikandi Laskar Sholawat Nusantara, mungkin orang akan beranggapan karena sudah itu ada kata Laskar Sholawat Nusantara, apakah itu kegiatannya hanya sholawatan saja? Enggak. Banyak sekali di situ kegiatan-kegiatan, karena di Serikandi Laskar Sholawat Nusantara ini adalah organisasi yang mungkin beda dengan organisasi yang lain ya. Kalau misalnya ada organisasi muslimat, itu berarti di dalamnya adalah muslimat. Tapi kalau di Serikandi enggak. Di Serikandi ini mencakup ya muslimat, ya Aisyah, ya Muhammadiyah, ya Fatayat, LDII dan sebagainya. Bahkan non muslim pun masuk dalam dalam organisasi Serikandi Laskar Sholawat Nusantara. Wah, ini mini Indonesia berarti Bu ya. Mini Indonesia ada di Laskar Sholawat Nusantara ini Bu. Bu, boleh diceritakan sedikit Bu kepada pemirsa juga terkait dengan sebenarnya perjalanan karir politiknya Ibu itu seperti apa sih Bu? Ketua Umum Serikandi Laskar Sholawat Nusantara, terus kemudian juga sekarang ada di fraksi Gerindra dan untuk Dapil Lumajang Jember. Nah, gimana Bu? Awal mula kita itu membentuk yang namanya Laskar Sholawat Nusantara, yang presidennya kebetulan adalah Gus Muhammad Fawait SMSC pada tahun 2014. Nah, disitulah kemudian Laskar Sholawat Nusantara ini mempunyai 4 sayap. Sayap yang pertama adalah Serikat Pengusaha Laskar Sholawat Nusantara. Itu sayap pertama, itu di situ termasuk dalam komunitas UMKM, masuk dalam Serikat Pengusaha Laskar Sholawat Nusantara. Yang kedua, sayap yang kedua LSN itu adalah Serikat Tani Laskar Sholawat Nusantara. Ini komunitasnya para petani. Yang ketiga adalah Serikat Mahasiswa Laskar Sholawat Nusantara. Di sini komunitasnya para mahasiswa di situ. Dan yang keempat, ini adalah sayap yang terakhir yang sampai hari ini dikatakan membooming ya. Karena ini termasuk sayap Laskar Sholawat Nusantara yang keempat ini adalah Serikandi Laskar Sholawat Nusantara yang memang didominasi oleh emak-emak. Oleh perempuan. Makanya panggilannya Bu Hermin ini kalau di dapilnya apa? Mak Sri. Maknya Serikandi. Maknya Serikandi Bu. Ini kita minum dulu kali Bu ya, kopinya sama tehnya Bu. Boleh. Bismillah. Ini Komisi C ini membidangi tentang apa Bu? Keuangan, perbankan, seperti itu. Kalau kata orang-orang nih Komisi C itu adalah komisi yang bagian golek-golek duit. Iya. Bahasa Jawanya nggerok. Iya, nggerok bahasa Jawanya. Gerok-gerok gitu Bu ya. Ngunduh. Oke. Kalau misalkan kita bicara soal bagian yang cari-cari uang. Kata orang awam Bu ya. Itu kan artinya kita butuh yang namanya modal. Jadi dalam suatu usaha, dalam hal membuat sebuah perusahaan atau mendapatkan value ekonomi yang baik lagi, yang tumbuh, yang meningkat, kita perlu yang namanya usaha. Usaha itu kan juga butuh yang namanya modal Bu. Betul. Nah, kalau kita bicara Jawa Timur tuh luas banget Bu. Ya ampun. Ternyata Jawa Timur juga butuh yang namanya investasi. Nah, kalau misalkan investasinya oke, perizinannya juga oke Bu, ya kan Bu ya, otomatis para penanam modal asing dan juga domestik ini happy banget Bu datang ke Jawa Timur Bu. Tapi Bu ya, terkait dengan iklim investasi di Jawa Timur, ini kalau kata pemerintahan sebelumnya begitu di Jawa Timur, Pak Adi Karyono bilang kalau iklim investasi di Jawa Timur tuh sebenarnya dinilai kondusif dan akan terus ditingkatkan, berinovasi terus, transparan terus, kemudian dibuat mudah, semudah mungkin. Nah, kita akan kulik ini Bu terkait dengan yang namanya investasi
di podcast kita kali ini, di mana ternyata transformasi digital layanan investasi dan juga perizinan di Provinsi Jawa Timur tuh sedang digalakan banget, Bu. Tapi saya penasaran, Bu, ini kenapa kemudian transformasi digital dalam pelayanan publik dan juga perizinan di Provinsi Jawa Timur ini didorong agar dipercepat, Bu, di Jawa Timur? Memang terkait kalau kita berbicara terkait investasi ya, kenapa sih di Jawa Timur tuh harus didorong percepatannya? Karena ada beberapa faktor yang memungkinkan kenapa Jawa Timur harus mendorong secepat mungkin terkait dengan transformasi digital ini. Salah satunya adalah faktor yang pertama adalah meningkatkan efisiensi layanan publik. Hal ini memungkinkan penyediaan layanan publik yang lebih cepat, efisien, dan transparan melalui Jatim Online Single Submission ya, di mana di situ adalah terintegrasi dan aplikasi helpdesk seperti itu. Faktor yang kedua adalah meningkatkan daya saing daerah. Harapannya dengan adanya daya saing daerah ini akan meningkatkan daya saing di berbagai sektor. Baik sektor pertanian, kemudian sektor pendidikan, baik sektor pendidikan maupun sektor kesehatan dan sektor ekonomi. Kemudian faktor yang ketiga, kenapa harus didorong secepat mungkin, itu adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kenapa kok harus ditingkatkan hidup masyarakat? Karena dengan adanya transformasi digital ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses yang lebih mudah ke informasi layanan kesehatan, pendidikan maupun peluang ekonomi. Faktor yang keempat adalah mendukung pertumbuhan ekonomi, di mana dengan melalui pengembangan UMKM dan sektor-sektor lain yang berbasis teknologi sehingga perekonomian di Jawa Timur ini meningkat. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kesiapan menghadapi tantangan global. Nah, di Jawa Timur ini harus sudah siap dalam menghadapi tantangan global dan mampu bersaing di era ekonomi digital seperti itu. Nah itu, Bu, semoga dengan adanya tadi yang namanya aplikasi JOS ya, itu yang punya pemerintah, Bu ya, pemerintah provinsi ya, melalui DPM PTSP Jawa Timur, itu bisa membuat kita bersaing lagi di dunia global. Tapi saya penasaran deh, Bu, sebenarnya JOS ini apa sih, Bu? Kalau kita berbicara terkait JOS ya, sebenarnya tuh ada gandengannya tuh, Jos Gandos kalau tapi Gandos tuh kan bahasa Jawanya itu makanan yang terbuat dari kelapa yang diparut gitu ya. Tapi JOS di sini bukan JOS itu yang maksudnya. JOS di sini adalah Jatim Online Single Submission yang tentunya adanya sistem itu banyak sekali memberi manfaat kepada masyarakat yang salah satunya adalah pelayanan terpadu tanpa batas waktu. Nah, ini yang mungkin menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor ya untuk memberikan investasi di Jawa Timur. Kemudian transparan dan menjamin kepastian waktunya. Jadi kalau ada menggunakan sistem JOS ini, itu nanti kepastiannya kapan itu dan waktunya kapan itu jelas gitu loh. Kemudian efisiensi biaya serta waktu. Kenapa? Di situ sudah jelas karena berakibat terkait dengan pemangkasan birokrasi tersebut serta konektivitas data. Di mana dengan sistem Jatim Online Single Submission ini Jawa Timur berkomitmen membangun iklim investasi yang kondusif, transparan, dan berkelanjutan seperti itu. Ini saya menarik terkait dengan pemangkasan birokrasi dalam sistem JOS ini. Ini berarti kemudahan yang kayak gimana, Bu, yang didapatkan oleh masyarakat nantinya? Dengan adanya pemangkasan birokrasi ini untuk memudahkan aturan yang nantinya tumpang tindih, karena kalau aturan ini tumpang tindih akan menghambat proses percepatan perizinan. Iya benar ya, itu jadi highlight dan juga jadi familiarity-nya masyarakat, Bu. Nggak mau males ngurusin ini izin di mana-mana, ribet birokrasinya, muter-muter berbelit-belit. Tapi dengan berarti gitu loh. Ada kok dipermudah sekarang sama pemerintah itu. Gitu. Jadi harus pakai JOS ini kalau mau izin-izin apapun itu ya, Bu ya. Gitu. Dengan demikian jadi waktu kita lebih cepat, kemudian efektif dan juga efisien, mengurangi biaya lagi. Mengurangi biaya. Jadi nggak perlu ke kota. Perlu. Jadi di tempat di rumah aja bisa, Bu ya. Bisa. Nah,
Nah, kemudian Bu terkait dengan integrasi dan juga implementasinya sama yang namanya aplikasi helpdesk. Nah, itu apa Bu? Dengan adanya aplikasi helpdesk ini ya, masyarakat tuh nggak perlu datang langsung ke kantor DPMPTSP. Jika masyarakat itu ingin melakukan mau berkonsultasi ataupun melakukan permohonan perizinan, tapi cukup melalui secara daring, melalui berbagai kanal layanan helpdesk yang disediakan oleh DPMPTSP. Nah, karena di dalam helpdesk itu sendiri dibagi menjadi dua, ada pengaduan, ada konsultasi. Nah, kalau kita bahas ini ya Mbak, saya kok keingat di dapil saya. Nah, kebetulan di dapil saya itu kepala daerahnya sama sebenarnya menggunakan aplikasi helpdesk, cuman beda nama. Kalau di pemerintahan DPMPTSP itu namanya aplikasi helpdesk, tapi kalau di Jember itu ada yang namanya Wadul Guse. Wadul Guse. Ya, Wadul Guse sama itu Mbak, tujuannya bagaimana menyiapkan, memberdayakan masyarakat supaya bisa menyalurkan aspirasinya lewat aplikasi Wadul Guse ini. Dan kemarin itu hasil survei saat kepala daerah menjabat itu selama 47 hari itu sudah menerima wadulan kan aduan kayak aduan. Ya, wadulan sebanyak 1.313 aduan, di mana yang 713 itu sudah terrealisasi, 200 sekian masuk dalam disposisi, yang sebagian lagi masih dalam proses seperti itu. Dan itu sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat yang mungkin tidak bisa secara langsung datang ke Pemkab ataupun pendopo untuk mengutarakan unek-uneknya selama ini di bawah. Tapi dengan adanya aplikasi Wadul Guse itu mereka bisa dengan leluasa untuk menyampaikan itu, dan mudah-mudahan terkait dengan aplikasi helpdesk ini ya yang disediakan oleh DPMPTSP, harapan kami di DPR Provinsi Jawa Timur ini masyarakat itu bagaimana caranya menikmati aplikasi yang sudah disiapkan itu sebaik mungkin gitu loh. Bu, ini kalau aplikasi Wadul Guse saya tertarik banget ngebahas Wadul Guse ini Bu. Ini berarti langsung diketahui sama ini ya? Ya bisa kok. Publik pun tahu. Iya tahu. Jadi bisa diakses di situ karena di situ bisa tuh masuk dalam link kan di situ. Jadi di situ langsung ditanggapi, cepat sekali penanggapannya itu. Itu yang banyak dirasakan oleh masyarakat Jember hari ini. Oke, kalau dibandingkan sama helpdesk punya Pemprov Jatim gimana Bu? Kalau di helpdesk itu kan ada durasi waktunya ya. 1 kali 24 jam berapa wadulan. Kalau ini enggak terbatas gitu loh Mbak. Gitu. Cuma nanti mungkin di rating ya mana yang harus diprioritaskan dulu oleh pemerintah kabupaten seperti itu. Oh ya, karena Jatim tuh luas Bu ya, jadi nggak mungkin kalau misalkan keluhan-keluhan dari masyarakat Jawa Timur itu tiba-tiba langsung semua terus direalisasikan semua ya, harus di rating dulu sih kalau di dapil saya ya. Jadi di rating dulu mana yang perlu ditindaklanjuti dulu. Tapi insya Allah semuanya itu ditangani. Terus kalau JOS sendiri Bu, ini kan merupakan turunan dari sistem atau program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat begitu ya. Kalau pemerintah pusat kan namanya OSS. Kalau di sini namanya JOS karena ketambahan Jawa Timur. Jadi namanya JOS gitu ya. Ini mempengaruhi realisasi investasi Jawa Timur nggak sih Bu sebenarnya dengan adanya kemudahan dari JOS ini? Gitu. Kalau terkait itu ya, Jatim Online Single Submission ini berpengaruh sekali ya terhadap investasi di Jawa Timur, karena Jatim Online Single Submission ini salah satunya adalah memberi kemudahan dan kecepatan proses perizinan. Semakin cepat proses perizinan, semakin transparan proses perizinan dan tidak berbelit-belit, semakin membawa daya tarik tersendiri bagi investor untuk berinvestasi di Jawa Timur. Kemudian Jatim Online Single Submission ini juga berfungsi untuk meningkatkan transparansi, di mana semua informasi dan status perizinan diakses oleh investor, dan transparansi akuntabilitas ini dapat memantau kinerja DPMPTSP dalam memproses perizinan. Di samping itu juga meningkatkan iklim investasi, di mana investor tuh merasa lebih nyaman untuk menjalankan untuk menanamkan investasinya di Jawa Timur karena proses perizinannya tuh lebih efisien dan transparan. Seperti itu. Baik Bu, ini mumpung saya berhadapan dengan jenengan Bu ya, anggota dewan, saya mau sedikit wadul. Wadul ke saya di sini Bu. Jadi teman saya tuh ini Bu punya usaha terkait dengan safety tadi. Dia bilang kalau ini bukan kata saya Bu ya, kata teman saya Bu ya. Dia bilang tuh iklim investasi Jawa Timur ini terutama bagi investor asing itu sulit datang ke Jawa Timur karena katanya di Jawa Timur itu terkait dengan
K3-nya masih kurang diperhatikan. Nah, justru investor-investor asing itu tertarik untuk investasi di suatu wilayah, itu yang diperhatikan adalah K3-nya dulu gitu. Nah, ini mungkin Bu, melalui saya sebagai host hari ini bisa kemudian ditindaklanjuti sama jenengan dan juga teman-teman dari Komisi C gitu ya Bu ya. Ini ini kayaknya penemuan baru yang baru saya dengar. Kalau kayak gini berarti kita punya PR nih Komisi C. Bagaimana caranya itu tidak terjadi ya? Ya kasihan kan kalau sampai itu terjadi gitu loh. Iya Bu. Apalagi kan bagaimana caranya di Jawa Timur ini banyak investor telah yang menaruh investasinya di Jawa Timur. Nah, itu dia. Caranya, gitu. Betul, itu dia. Makanya kalau misalkan katanya coba aja terkait dengan K3-nya, keselamatan kerja pegawainya dan juga lingkungan sekitarnya, AMDAL-nya nih diperhatikan, mungkin investor-investor asing nih bisa mau masuk ke Jawa Timur. Karena kalau di Indonesia katanya investor asing itu larinya bukan ke Jawa Timur, Pulau Jawa gitu ya, tapi ke luar pulau, luar daerah kayak Kalimantan dan lain sebagainya. Sayang banget Bu, soalnya kan Jawa Timur provinsi kedua kan di Indonesia. Itu kan termasuk gerbang timur Indonesia toh. Nah, gerbang gitu. Nusantara. Ya. Betul sekali. Berarti emang harus ditingkatkan melalui ini ya, edukasi. Betul. Tapi sejauh ini edukasinya kepada masyarakat tuh kayak gimana Bu yang Jos tadi ini? Kalau terkait berbicara edukasi itu ya sebenarnya banyak sudah yang dilakukan melalui pelatihan, kemudian penyuluhan dan sosialisasi yang memang tujuannya bagaimana caranya masyarakat ini bisa terampil dalam bekerja, dan dengan adanya edukasi semacam itu menyiapkan masyarakat yang produktif tentunya seperti itu. Dan mungkin juga DPRD Jawa Timur dan DPM PTSP mitranya Ibu ini ya di Komisi C juga sudah menyuarakan hal tersebut ya di media sosialnya masing-masing ini. Jadi harapannya sih udah nggak ada lagi yang nggak tahu gitu terkait dengan layanan perizinan investasi di Jawa Timur. Bu, kalau peran DPRD Jawa Timur sendiri dalam satu kesuksesan atau keberlangsungan JOS ini gimana sih Bu dalam transformasi digital sendiri nih? Nah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya adalah DPRD berupaya mendorong bagaimana sistem transformasi digital melalui Jatim Online Single Submission ini menarik banyak investasi di Jawa Timur, baik melalui proses perizinannya maupun kebijakan berbasis datanya seperti itu. Di mana fungsi Jatim Online Single Submission sendiri adalah sebagai dashboard perizinan bagi pemerintah. Itu yang terpenting ya. Karena selain itu Jatim Online Single Submission ini juga sebagai pendorong kolaborasi di berbagai sektor. Dan yang terakhir, Jatim Online Single Submission ini adalah alat strategi yang digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan tata kelola investasi yang modern, efisien dan akuntabel seperti itu. Jadi sangat berpengaruh banget gitu ya peran dari DPRD Jawa Timur sendiri dalam yang namanya transformasi digital dan juga ikut mengawasi. Anggarannya gimana Bu terkait dengan transformasi digital ini Bu dari Komisi C sendiri? Aman nggak Bu? Aman. Karena itu nanti juga berdampak pada PAD toh. Kalau investasinya meningkat, termasuk PAD-nya juga meningkat kan. Betul, gitu. Betul sekali. Bu, ini seperti kalau kita bicara digital Bu ya, ini kayak pisau bermata dua. Lagi-lagi ini hal yang klise sebenarnya ya, istilah pisau bermata dua. Ada plus, ada minusnya gitu ya. Sama nggak sih Bu dengan transformasi digital yang diimplementasikan dalam layanan perizinan investasi di Jawa Timur ini? Orang kan taunya mudah, tapi kalau misalkan kita bicara digital, nanti kalau sistem error-errornya itu gimana Bu? Banyak yang akses, banyak yang mau investasi, tapi ternyata sistemnya ada yang bermasalah begitu Bu. Iya kan, itu memang tantangannya Mbak. Setiap ada tindakan tentu ada tantangan, ada sesuatu hal, pasti semuanya ada konsekuensinya lah seperti itu. Sama dengan Jatim Online Single Submission ini tidak berjalan mulus begitu saja ya, pasti ada tantangannya. Di mana salah satu tantangan dari Jatim Online Single Submission ini adalah kurangnya literasi digital dalam masyarakat kalau menurut saya, dan belum optimalnya sosialisasi program. Kemudian UMKM sendiri masih memiliki keterbatasan dalam pemahaman dan penggunaan teknologi digital. Nah, ini yang akan nanti berdampak pada
kurangnya sosialisasi yang menyebabkan tidak pahamnya mengenai cara menggunakan aplikasi tersebut dan bagaimana manfaatnya seperti itu. Jadi kalau menurut saya ini perlu digalakkan betul ya terkait cara pemahamannya itu melalui sosialisasi maupun melalui literasi seperti itu. Bu, tapi di dapil jenengan sendiri ini sudah paham belum Bu? Ada aplikasi yang namanya JOS yang bisa mempermudah perizinan di Jawa Timur, Bu? Tidak semua, kan tergantung tingkatan SDM-nya. Kalau mungkin anak muda atau masyarakat yang sudah memang biasa menggunakan gadget. Android, gadget dan sebagainya itu mungkin mudah mengaksesnya. Tapi dengan pengusaha para pelaku usaha yang mungkin masih mereka itu tinggal di pedesaan dan berusaha sebatas di desanya, itu akan kesulitan sekali untuk mengakses itu gitulah. Oleh karena itu sebenarnya perlu pendampingan pendampingan bagaimana caranya mereka juga bisa memanfaatkan akses yang disediakan oleh pemerintah seperti itu. Mungkin selain pendampingan juga perlu ada pos gitu Bu, pos pelayanan yang terpatri atau ada di masing-masing wilayah di dapil jenengan begitu Bu, yang bisa memberikan informasi terkait dengan ini gitu Bu. Sebenarnya kalau itu mau digunakan ya, orang peka bagaimana caranya sekali mendayung 2-3 pulau terpalampaui ya. Ada sebenarnya kan di Jember itu, di dapil saya itu ada yang namanya Pasar Murah. Di mana kan di situ berkumpul lah para komunitas UMKM pasar murah untuk mendagangkan usaha produk-produknya ya. Di situ sebenarnya ada kesempatan bagi pemerintah selain mereka itu mengikuti kegiatan pasar murah, selipkan tuh kegiatan untuk penyuluhan penggunaan aplikasi Jatim Online Single Submission ini. Itu pasti akan signifikan sekali dampaknya gitu loh. Ya daripada bikin baru, mendingin yang udah ada aja gitu ya. Iya, seperti itu. Oke, ini menarik sekali Bu. Kalau orang-orang yang ingin berinvestasi ke Ibu terus itu ke Ibu lagi. Amin. Berinvestasi ke Jawa Timur maksudnya Bu. Kalau orang-orang yang pengen berinvestasi ke Jawa Timur gitu Bu ya, terus mengalami kesulitan di dapilan jenengan apalagi ya, itu ngeluhnya ke Ibu nggak sih Bu? Ya, pernah menemukan kasus kayak gitu nggak sih Bu? Orang-orang ngeluh gitu ke Ibu, Bu ini gimana nih Bu, JOS-nya kok nggak bisa Bu? Kalau untuk terkait aplikasinya mungkin nggak begitu ngeluh karena mereka belum begitu paham Mbak waktu masih mengenal saya. Yang mereka keluhkan itu kan karena saya ini biasanya kan ketua umum Sri Kandi itu ada mengadakan acara besar ya. Pasti di situ juga ada basar. Nah, para UMKM ini karena memang mereka juga komunitasnya juga dari Sri Kandi. Ada yang punya komunitas anggrek, komunitas batik, komunitas snack itu. Mereka ngeluh bagaimana ini Bu, dagangan kami itu tidak hanya berlaku untuk daerah lokal saja, tapi bisa disetor kemana dan kemana. Itu yang perlu harus kita tindak lanjuti ya sebagai pemerintah yang ada di DPR provinsi, maksud saya gitu. Harapan saya nanti UMKM ini ada yang menyebatani lah seperti itu, supaya mereka tuh bisa berdaya, berkarya dan berdaya gitu maksud saya. Saya kebayang sih pusingnya jadi ibu udah di Jawa Timur ini mikirin bagaimana caranya PAD meningkat lewat banyak sekali faktor kayak pajak dan lain sebagainya, terus di dapilan jenengan dicurhatin itu lagi Bu ya. Saya kalau terkait itu punya kepuasan tersendiri Mbak, karena apa? Justru saya senang. Ya karena berarti saya ini dibutuhkan kan seperti itu. Lagi pula karena saya itu ya mungkin karena ketua umum Sri Kandinya ya, sebagaimana caranya harus memberdayakan Sri Kandi ini, tidak hanya seperti di mungkin anggapan masyarakat, Sri Kandi hanya sholawatan saja, enggak, tapi bagaimana caranya Sri Kandi diberdaya, emansipasi wanita lah. Ini harusnya tayang hari Kartini. Habis gelap terbitlah terang. Iya betul. Terus kalau implementasi terhadap dampak masyarakat sendiri kayak gimana Bu JOS ini? Pasti kan juga mungkin di dapilnya jenengan belum seberapa paham gitu ya terkait dengan JOS. Tapi terkait dengan dampak perekonomian sosial di Jawa Timurnya sendiri ini kayak gimana Bu? Kalau terkait implementasi dan dampak positifnya, itu yang pertama yang perlu dilakukan sebenarnya ada 3 Mbak. Ada pangkas birokrasi, efisiensi dan transparansi. Pangkas birokrasi di sini adalah tujuan pengajuan perizinan secara online itu terpusat agar mengurangi biaya dan waktu. Di samping itu tadi sudah saya jelaskan di awal, gunanya memangkas birokrasi ini adalah untuk menghindari aturan yang tumpang tindih. Kalau ini tidak segera dipangkas, maka akan mengakibatkan proses perizinan itu
terhambat dan tidak bisa cepat gitu loh. Kemudian efisiensi. Nah, dengan adanya efisiensi ini, pemohon itu dapat mengajukan dan melacak status perizinannya kapan saja dan di mana saja. Nggak perlu harus ke kantor ngeceknya gitu loh. Bisa tuh di mana saja. Dulu yang gitu. penting yang penting tahu linknya kan gitu, tinggal Iya, buka aja kan gitu. Kemudian transparan. Transparan dalam hal ini adalah informasi dan status perizinan dapat diakses oleh pemohon ya. Kemudian kepastian hukumnya jelas serta pemohon bisa mencetak sendiri maksudnya desain yang telah disetujui seperti Ini itu. cocok berarti Bu ya sama pemerintahan yang zaman sekarang, ini sesuai dengan peraturan Presiden nomor 1 tahun 2025 kan adanya efisiensi pemangkasan. Nah, cocok dengan adanya JOS ini ya. Iya. Jadi nggak perlu mengeluarkan banyak uang lagi nih, entah itu pelaku usahanya yang ingin berizin atau berinvestasi ke Jawa Timur ataupun pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri juga nggak akan mengeluarkan uang banyak begitu Bu ya, Betul, karena nggak betul. pakai kertas, pakai digital Iya, semuanya kan. seperti itu. Terus juga terkait dengan efisiensi ini berarti juga nggak ada yang namanya pungutan liar Bu. Oh, udah ada. Dengan adanya JOS ini Bu ya. Apalagi yang namanya calo itu nggak ada gitu loh. Jadi Kecuali orang itu instan ya Mbak ya, maunya cepet, saya nggak mau ribet. Lah baru itu nanti Mas larinya ke calo jelasnya nanti itu kan gitu. Calonnya yang pinter ya, pakai JOS-nya. Seperti dia pakai JOS lagi artinya kan gitu. Bener, endingnya tetap pakai JOS lagi gitu. Kalau terkait dengan kinerjanya DPRD Jawa Timur sendiri Bu, dari Komisi C ini untuk memastikan bagaimana transformasi ini berjalan dengan baik, akuntabel, transparan, seperti apa Bu? Yang pertama adalah bagaimana sih DPRD itu memastikan apakah ini sudah berjalan inklusif dan efektif apa tidak. Maka yang pertama adalah memastikan bahwa semua warga memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan informasi digital. Yang pertama. Yang kedua, dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses transformasi digital. Yang ketiga, memastikan bahwa teknologi yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal ya. Keempat, membangun kapasitas sumber daya manusia untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Ini yang mungkin perlu waktu ya Mbak ya, karena tidak bisa serta-merta membawa mindset masyarakat ke hal-hal yang baru, itu perlu proses, tidak serta-merta, termasuk dalam konteks teknologi baru ya, itu perlu waktu. Kemudian yang terakhir adalah membuat regulasi yang mendukung transformasi digital yang inklusif. Berarti artinya sejauh ini belum ada regulasi tersebut begitu ya, terkait dengan transformasi digital ini Bu di Jawa Timur. Sebagian orang yang sudah mengetahui bahwa adanya regulasi tersebut gitu, sebagian orang. Dan bagaimana diimplementasikannya ini adalah merupakan tanggung jawab bersama juga Bu ya. Betul. Dan juga DPRD Jawa Timur ini bagaimana memastikan agar transformasi ini berjalan dengan baik dan juga benar Bu. Bu, digitalisasi itu menurut Ibu sendiri ini gimana Bu? Susah-susah gampang atau susah Bu bagi rakyat Jawa Timur? Gampang bagi yang mau berubah berubah dalam artian itu belajar gitu ya. Susah bagi yang nggak mau belajar, akhirnya itu jalan di tempat gitu. Sebenarnya ya maunya saya usaha gini aja berarti kan nggak mau berkembang gitu loh. Karena memang segala sesuatunya itu pasti akan punya dampak, dan salah satu dampak dari transformasi digital ini kalau bagi Jawa Timur sendiri adalah investasi PMDN dan PPA meningkat. Ya, itu yang salah satunya. Kemudian untuk berbisnis di Jawa Timur terjamin seperti itu. Harusnya kalau sudah tahu kemudahannya seperti apa, masyarakat juga jadi bisa melek lagi Bu ya, bagaimana cara menggunakan layanan investasi dan perizinan yang sudah dicanangkan sama Provinsi Jawa Timur, yaitu JOS, Jatim Online Single Submission. Aduh, JOS Gandos ini semoga teman-teman semua juga bisa merasakan begitu ya, terkait dengan layanan dan juga aplikasi yang dicanangkan. Pengawasannya sendiri gimana Bu, DPRD Jawa Timur nih? Kalau selama ini ya kita dibilang nggak ngawasin, itu ya ngawasin lah, cuman namanya DPR Jawa Timur terutama Komisi C ini, kalau urusan pengawasan itu memang selalu kita lakukan gitu. Bagaimanapun juga itu tugas kami di Jawa Timur. Berarti sering ya Bu ya berkunjung ke DPM PTSP Jawa Timur ini untuk melihat seperti apa sih kinerjanya. Ya kan di DPM PTSP itu kan ada Dekranasda itu ya, ada kan itu. Banyak sekali itu. Betul. Ibu melihatnya gimana Bu ketika sowan ke DPM PTSP Bu? Ada masukan-masukan nggak yang ingin Ibu sampaikan? Kalau saya lihat di situ ya, sebenarnya itu banyak ya peluang untuk menaruh produk-produk UMKM di Dekranasda itu. Jadi tidak kelihatan monoton ya. Saya pernah ke DPM PTSP, saya tidak sebutkan tempatnya ya. Ini kok kayaknya monoton sekali, karena yang ditampilkan, yang di Pajang itu rata-rata hanya batik.
padahal kan tidak Iya. hanya batik, bisa tas, Benar, kerajinan benar. tangan tuh banyak gitu Betul, loh. betul. Kenapa itu tidak supaya itu tidak monoton lah tampilannya gitu, maksud saya di Dekranasda itu. Nah, ini mungkin kita juga perlu mengaktifkan atau menonjolkan lagi nih Bu, merangsang lagi nih apa saja mungkin kearifan-kearifan lokal atau karya-karya di masing-masing wilayah daerah iya. gitu Bu ya, biar para investor tuh tahu, oh kalau misalkan saya mau ke sini, Kesini. ini loh ada kerajinan tangan yang unik Nah. gitu. Oh kalau saya mau ke sini, oh di sini loh ada kuliner yang enak Nah, gitu. iya bener-bener. Oh kalau saya mau ke sini, di sini loh ada destinasi yang menarik gitu loh. Iya, itu Seperti yang mungkin perlu diketahui gitu ya Bu Perlu, ya, oleh gitu. investor-investor, entah Iya. itu investor domestik maupun asing gitu, supaya nggak salah sasaran gitu, dan juga tepat sasaran. Kemudian tantangan transformasi digitalnya sendiri Bu. Itu kalau terkait dengan tantangan ya pasti ada kesenjangan digital antar wilayah yang di situ nantinya akan berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang belum merata. Karena kita tahu pertumbuhan ekonomi yang belum merata ini pasti nanti larinya ke pengangguran. Di sini pengangguran itu bisa diatasi, di sini tidak bisa diatasi karena tidak meratanya pertumbuhan ekonomi tadi, seperti itu. Kalau iklim investasi di Jawa Timur menurut Ibu merata nggak Bu? Di wilayah bagian baratnya sama bagian timurnya, kan kalau kita melihat Jawa Timur itu kan pusatnya di Surabaya, dan yang apa namanya biasanya yang berdaya atau yang ekonominya bagus tuh yang di Gerbang Kertosusila aja nih Bu. Ring satu lah ya, Iya, ring Surabaya, satu. Sidoarjo, kemudian Gresik. Jombang ya betul, Pasuruan juga. Iya, Nah itu seperti tuh. itu. Gimana Bu kemudian Kalau bisa- di daerah itu ya merata ya, tapi kan tidak untuk daerah-daerah yang lain gitu loh. Nah, kalau bisa itu kan harapan kami itu bagaimana investasi ini, sistem iklim investasi ini benar-benar merata ke seluruh Jawa Timur seperti itu. berarti memang perlu lagi-lagi ya digali nih apa potensinya di masing-masing daerah, di utara apa, selatan Iya, apa, gitu. di Banyuwangi apa gitu ya, di Kediri juga apa, Di Malang apa, di kan Malang gitu. apa, di Di Lumajang Jember apa. Nah, di Jember apa Bu? Cerutu. Jadi Oh iya, Bu, beneran. mas kalau nggak biasanya nggak ngerokok ya, tapi kalau sudah merasakan cerutu kayaknya pengen merokok deh. Oh, jadi kalau di Jember sendiri itu Saya nggak Bu? menyuruh untuk merokok tapi loh Ya, ya. enggak, Bu. Ini memang usaha di Jember Bu ya, tembakau Bu berarti. Tembakau di Jember itu. Oke, berarti gimana Bu orang-orang yang berusaha apa tembakau atau cerutu di sana Bu? Mulai apa ya, pemerintahan yang baru ini sudah mulai diperhatikan lah. Bagaimana caranya tembakau ini nanti masuk dalam kancah nasional lah, kalau perlu internasional gitu loh. Kemarin kepala daerah sudah sempat ikut yang apa ya di kegiatan yang di luar negeri ya. Jadi membawa produknya Jember bagaimana bisa dikenal oleh masyarakat asing seperti itu. Wow, cerutu Bu ya yang jadi Cerutu. andalan di Jember Bu. Iya. Kalau yang lainnya Bu terkait dengan makanan, kuliner mungkin ada yang sudah sampai diekspor juga nggak sih Bu? Oh kalau di Jember itu, kalau bukan di Jember tapi ya, tapi kalau di Lumajang, Di Lumajang. itu ada keripik pisang. Itu Keripik sudah pisang. bisa diekspor ke luar negeri itu. Itu Kalau keripik terkenal pisang. banget Bu ya Ya, Lumajang. kalau di Jember sama- itu ya mungkin yang terkenal tape Bondowoso, edamamenya. Sebentar, gitu. sebentar. Jember tapi tape Bondowoso. Iya, tapi berarti oleh-oleh khas Jember, tapi di situ tape Bondowoso yang ada gitu loh. Beda ya, Bu, ya? Iya Apa gitu loh. sinergi nih Malah jangan-jangan? adanya di Jember gitu loh. Tape Bondowoso malah adanya di Jember gitu loh. Baik. Gitu. Kalau kita bicara daya saing Bu, sebenarnya kan sekarang tuh eranya udah bukan bersaing lagi Bu ya, tapi Ya, kolaborasi, Bu. kolaborasi. Ini mungkin nggak sih Bu, dapilan jenengan antara Lumajang dan juga Jember ini berkolaborasi, saling berinvestasi. Oh mungkin orang-orang atau pengusaha-pengusaha Lumajang nih mau investasi ke Jember, terus Bisa. begitu sebaliknya. Bisa. Apa itu bisa kemudian dimudahkan juga Bu melalui Ya harus JOS? dong, gitu. Harus dong gitu. Selama itu apa menguntungkan, kenapa tidak kan gitu. Benar. Terus kemudian kalau misalkan Ibu melihat bahwa peluang-peluang investasi tersebut bisa terjalin, ini artinya apa yang perlu dipersiapkan sama pemerintah daerah dan juga pemerintah provinsi Jawa Timur, Bu? Banyak yang perlu disiapkan ya, karena itu termasuk salah satu adalah strategi dari DPRD ya, salah satunya adalah melakukan penguatan SDM dulu. Melalui apa? Pelatihan-pelatihan itu gitu loh, pelatihan, sosialisasi. Tujuannya apa? Akan melahirkan masyarakat yang produktif dan melahirkan tenaga kerja yang terampil dan berpendidikan. Karena kalau di suatu daerah itu sudah mempunyai tenaga kerja yang terampil dan berpendidikan, itu juga nanti akan berdampak positif bagi investor karena tidak perlu lagi melakukan pelatihan. Seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua mungkin meningkatkan infrastruktur. Mungkin hari ini masih akan ada apa ya,
perbaikan-perbaikan atau pembangunan yang dimana nanti aksesnya biar mudah ya. Bagaimana caranya ini perekonomian bisa berjalan dengan lancar. Kalau aksesnya aja sudah rumit, bagaimana bisa berjalan lancar perekonomian ini gitu loh. Betul. Memang perlu dipersiapkan dengan matang segala sesuatu ya, entah itu infrastrukturnya ataupun terkait yang tadi gitu ya Bu ya. Bu, kalau misalkan kita melihat langkah strategis DPRD terkait dengan anomali atau peningkatan investasi di Jawa Timur, ini sudah berbagai macam upaya juga dilakukan ya, entah itu sosialisasi secara sehat, kemudian audiensi dengan masyarakat bawah. Ada lagi nggak Bu sih sebenarnya program yang dicanangkan oleh Komisi C DPRD Jawa Timur sendiri Bu? Tadi sudah sempat saya singgung sebenarnya itu perbaikan peningkatan infrastruktur. Jadi mulai dari pembangunan jalan tolnya, pelabuhannya, bandaranya, bahkan sampai kawasan industri terpadunya ya. Apalagi ini akses yang tadi saya jelaskan ring 1 itu antara Sidoarjo, Gresik dan Surabaya. Ini kan memang aksesnya itu memang luar biasa sekali ya untuk terkait dengan perekonomian. Nah, harapan kami nanti ini tidak hanya sebatas ini. Kenapa kok enggak mengarah kepada Ngawi ataupun Madura gitu loh. Jadi bisa berkembang. Tidak hanya di ring 1 saja, maksud saya seperti itu. Kemudian penguatan ekonomi dan kemandirian industri juga perlu digalakkan. Ini untuk bagaimana caranya mengatasi anomali tersebut, kemudian melakukan reformasi birokrasi dan pengelolaan dan kelola pemerintah. Ini yang mungkin perlu duduk bareng terkait reformasi birokrasi ini, karena suatu keputusan itu tidak bisa diambil sepihak ya. Bagaimana caranya keputusan ini nanti berdampak pada masyarakat dan dampaknya positif gitu loh. Kalau sekiranya itu perlu diadakan reformasi, ya diadakan saja, tidak perlu ada rasa tidak enak kepada satu pihak atau bagaimana. Karena ini kalau tidak dilaksanakan, selamanya investasi Jawa Timur tidak akan berkembang seperti itu. Kemudian juga akan ada penguatan ketahanan nasional dan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan tentunya. Dan kita tahu loh sumber daya alam di Jawa Timur itu banyak sekali. Cocok Bu. Saya juga mau ngomongin soal pariwisata di Jawa Timur. Itu banyak sekali betul. Di Banyuwangi itu ada hutan apa namanya, saya juga lupa lagi hutannya. Pokoknya hutan itu yang terkenal banget gitu ya. Terus juga ada pantai di Banyuwangi. Kemudian di Trenggalek, Pacitan, Tulungagung, luar biasa. Pokoknya kalau kita berbicara destinasi di Jawa Timur nggak akan ada habisnya. Habis. Cuman memang yang sampai hari ini itu masih banyak dikunjungi oleh masyarakat kan ya. Itu yang paling banyak adalah Malang dan Banyuwangi kayaknya. Nah, lagi-lagi gitu. Malang, Banyuwangi. Padahal kota-kota lain itu banyak loh, Bu. Gitu. Tapi sebenarnya ketika saya ngobrol sama teman-teman ini, Bu, teman-teman biasalah Bu, saya kan suka cangkruk juga Bu ya. Jadi mereka tuh bilang kalau untuk sektor pariwisata sebenarnya untuk investasi itu para investor kurang tertarik Bu, meskipun banyak ya. Kenapa emangnya? Wah, soalnya ini balik modalnya lama katanya gitu. Jadinya para investor ini nggak tertarik untuk bisa berinvestasi gitu. Terus gimana caranya biar sektor pariwisata ini bisa berkontribusi juga begitu? Karena kan terbentang sekali alamnya di Jawa Timur, dari utara, barat, selatan, dan lain sebagainya Bu. Sebenarnya itu kan kembali lagi kepada masyarakatnya lah ya. Itu yang mau berinvestasi itu masyarakat asing apa tidak. Kalau bagi saya, kalau itu masyarakat lokal, kenapa enggak untuk memberdayakan masyarakat gitu loh. Karena dengan adanya sektor investasi yang ditanamkan di wilayah-wilayah tersebut akan membantu masyarakat, terutama para pelaku usaha UMKM. Mereka tuh kan tidak ingin tidak muluk-muluk mintanya, tapi bagaimana caranya usaha yang mereka geluti selama ini itu berdampak pada perekonomian keluarga termasuk itu. Lah kalau kita itu bisa membantu terkait lewat itu, kenapa tidak gitu loh. Daripada menaruh investasi di tempat yang lain, maksud saya seperti itu. Benar. Apalagi pengusaha-pengusaha itu kalau misalkan melihat suatu wilayah, wah ini kayaknya cocok deh untuk investasi. Oke deh, aku akan kesini gitu ya, dan cari-carinya melalui DPM PTSP Jawa Timur. Kalau saya ngobrol sama teman di DPM PTSP Surabaya Bu, ternyata kalau di Surabaya itu sudah ada peta-peta lokasi peruntukan katanya. Lokasi ini nih diperuntukkan untuk kos-kosan misalkan. Lokasi ini cocoknya diperuntukkan untuk usaha-usaha kecil, makanan minuman. Kalau di Jawa Timur ada juga kayak gitu nggak sih Bu? Ada, tapi lebih banyak terdapat di perkotaan memang seperti itu. Kuliner itu, tapi yang banyak kuliner memang gitu. Kalau untuk kerajinan dan sebagainya itu ada daerah-daerah tertentu malah. Kayak kerajinan batik itu tidak ada di kota, ada sih tapi sebagian di desa juga ada gitu loh. Yang itu sebenarnya
perlu perhatian khusus dari pemerintah. Mereka tuh punya skill, tapi belum bisa terangkat karena mungkin modalnya yang terbatas dan kurangnya literasi digital tadi ya, seperti itu. Dan pelatihan-pelatihan juga kurang seperti itu. Ya emang permasalahan pengusaha itu satu, modal. Makanya butuh investasi atau investor gini ya. Terus kalau misalkan sudah datang ke sini nih investor-investornya, harapannya kan bisa menyerap tenaga kerja nih Bu yang ada di Jawa Timur. Ini bagaimana kemudian Ibu mengatasi atau melihat bahwa adanya investasi ini ternyata jadi peluang loh untuk penyerapan tenaga kerja di tengah badai PHK di mana-mana gitu. Tapi kita harus menilai juga dari sisi yang lain ya, bahwa di situ tuh juga tidak semua masyarakat itu bisa menyerap ya, sehingga banyak pengangguran, masih banyak pengangguran ya. Terus bagaimana cara mengatasi atau mengurangi pengangguran lah setidak-tidaknya. Yang pertama yang perlu dilakukan kalau menurut kami adalah adakan program pelatihan kerja baik mandiri maupun maupun sukarela. Pasti mereka akan banyak yang berminat kan. Apalagi tidak ada ongkos atau membayar ya. Dengan senang hati mungkin pasti akan bisa mereka itu ikut seperti itu. Kemudian kembangkan usaha sektor informal. Apa contohnya? Seperti PKL, asisten rumah tangga itu masuk loh dalam sektor informal. Kemudian buruh tani, penyedia jasa kecantikan, kemudian ada UMKM ya, terutama UMKM ini yang seringkali tidak merasa masyarakat bahwa UMKM itu salah satu penopang pertumbuhan ekonomi ya. Salah satunya adalah di Jawa Timur. Kemudian juga ada bagaimana caranya mengurangi tingkat pengangguran, itu adalah memulihkan ekonomi nasional. Seperti pertanian, perindustrian, itu harus dipulihkan dulu gitu loh, untuk mengurangi tingkat pengangguran itu tadi. Dan yang terakhir adalah adakan program jaminan kehilangan pekerjaan. Yang itu kadang-kala jarang dilakukan itu. Kalau sudah ada program jaminan kehilangan pekerjaan mungkin itu akan sedikit mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Jawa Timur. Bu, saya boleh usul Bu ya. Sebenarnya masyarakat itu nggak butuh ini Bu, jaminan kehilangan pekerjaan Bu, tapi butuhnya pekerjaannya. Iya, pekerjaannya Bu yang dibutuhkan Bu, bukan uangnya aja gitu. Semoga Bu ya melalui dialog kita pada hari ini kemudian investor ini tertarik untuk datang ke Jawa Timur, terus juga nggak asal aja ngerekrut pekerja-pekerja di sekitar wilayah perusahaan, kemudian dalam jangka waktu tertentu diputus kerjanya. Itu yang sering terjadi di lapangan. Semoga nggak seperti itu. Boleh Bu disampaikan kepada masyarakat Jawa Timur dan juga para investor mungkin untuk berinvestasi ke Jawa Timur. Baik. Harapan kami ke depan, terutama kami yang ada di Komisi C ini ya, kami berharap masyarakat Jawa Timur ke depannya dapat memanfaatkan layanan digital ya, yang telah disediakan oleh pemerintah dengan sebaik mungkin, agar para investor ini bisa tertarik untuk menaruh investasinya di Jawa Timur, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran, serta dapat membawa dampak yang signifikan bagi masyarakat agar pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur itu bisa meningkat dan merata sehingga bisa dimanfaatkan oleh banyak masyarakat. Amin. Bu, tapi satu lagi deh Bu, ini kalau pengusaha sendiri melihat JOS ini kayak gimana Bu? Positif. Jadi penilaiannya positif sekali karena mereka menganggap Jatim Online Single Submission ini sebagai inovasi yang memangkas birokrasi, meningkatkan efisiensi dan memberikan kemudahan dalam proses perizinan. Seperti itu. Alhamdulillah. Bu, kita minum lagi deh Bu. Iya. Tadi baru aja kita ngobrol-ngobrol sama Ibu Hermin, pemirsa, terkait dengan bagaimana upaya pemerintah ini terkait dengan transformasi digital, layanan investasi dan juga perizinan di Jawa Timur. Ternyata memang sudah dilakukan banyak sekali upaya ya. Dan tentunya harapannya adalah kedepannya banyak sekali investor-investor baik dari dalam maupun luar negeri yang tertarik nih bergabung dan menanamkan modalnya di Jawa Timur. Saya Siva Perwira bersama dengan Ibu Hermin pamit dari podcast Ruang Publik yang dipersembahkan oleh DPRD Jawa Timur. Sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh